Jalan sunyi di bawah langit. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus lembut, membawa keheningan yang menusuk jiwa. Arya, seorang ulama muda yang dihormati di desanya, duduk bersila di sudut musola kecil. Tasbih di tangannya bergerak perlahan seiring bibirnya melafalkan zikir. Namun, pikirannya tak sepenuhnya tenang. Sudah 3 malam berturut-turut, mimpi yang sama menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah hutan gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti raksasa, dan suara bisikan menggema di sekelilingnya. Arya, datanglah, temukan apa yang tersembunyi. Suara itu berulang-ulang memanggil, membuat dadanya bergemuruh setiap kali terbangun. Malam ini, suara itu tak hanya datang dalam mimpi. Saat Arya menundukkan kepala dalam doa, ia mendengar bisikan itu lagi, pelan tapi jelas. Jangan hanya membaca kitab, temukan makna di baliknya. Arya tertegun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ia membuka mata dan menatap sekeliling musola yang sepi. Tak ada siapapun, hanya lentera minyak yang berkelap-kelip di sudut ruangan. Ya Allah, apakah ini cobaanmu? Gumam Arya, suaranya bergetar. Sejak kecil, Arya telah dididik untuk menjadi seorang ulama. Ia menghafal Al-Quran, memahami hukum-hukum agama, dan menjadi panutan bagi masyarakat. Namun, suara itu mengguncang keyakinannya. Apakah ilmunya selama ini cukup? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum ia pahami? Malam itu, Arya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan keluar musola dan menatap langit yang kelam. Angin membawa suara-suara samar dari kejauhan, seolah memanggilnya. Kemana aku harus melangkah, ya Rab? Tanyanya lirih. Tiba-tiba, seekor burung hantu melintas di atasnya, terbang menuju arah hutan di ujung desa. Arya merasa ada isyarat di sana. Ia merasakan dorongan kuat untuk mengikuti jejak burung itu, meski hatinya diliputi keraguan dan ketakutan. Di bawah langit yang sunyi, Arya menyadari bahwa hidupnya akan berubah. Suara itu bukan sekadar bisikan, melainkan panggilan. Dan ia tahu, jalan yang akan ia tempuh mungkin tak lagi penuh cahaya seperti yang selama ini ia yakini. Malam itu, Arya melangkah menuju hutan gelap, tanpa tahu bahwa perjalanan spiritual yang penuh ujian telah dimulai. Hutan itu sunyi, hanya ditemani suara dedaunan yang bergesekan di tiup angin. Arya melangkah perlahan, mengikuti naluri yang seakan membimbingnya ke sebuah tempat yang tak ia kenal. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah gubuk tua yang hampir tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Pintu gubuk terbuka sedikit, seperti mengundang. Masuklah, sebuah suara berat terdengar dari dalam. Arya terdiam sejenak, menenangkan hatinya yang berdebar. Dengan bismillah, ia melangkah masuk. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Rambutnya putih panjang, matanya tajam namun teduh. Aku adalah Ksatria, katanya memperkenalkan diri. Kau datang untuk mencari jawaban, bukan? Arya mengangguk. Ia menceritakan mimpi-mimpi dan suara yang terus memanggilnya. Ksatria mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, apa yang kau cari bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan di kitab-kitab. Kau harus masuk ke dalam dirimu sendiri. Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah. Kau akan menghadapi dirimu yang sesungguhnya. Ksatria menyerahkan sebuah cermin tua kepada Arya. Cermin itu buram, dengan bingkai kayu yang sudah lapuk. Tataplah, kata Ksatria. Apa yang kau lihat akan menunjukkan siapa dirimu. Arya memandang cermin itu dengan ragu. Saat ia menatap pantulan dirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Wajahnya dalam cermin berubah. Ia melihat dirinya tersenyum sinis, matanya penuh kebencian. Siapa kau? Tanya Arya dengan suara gemetar. Bayangan dalam cermin itu menjawab, aku adalah kau. Aku adalah bagian dari dirimu yang kau sembunyikan. Aku adalah kesombonganmu saat merasa lebih tahu dari orang lain. Aku adalah amarahmu yang kau pendam. Aku adalah keraguanmu pada Tuhan. Arya mundur ketakutan, menjatuhkan cermin itu ke lantai. Cermin itu tidak pecah, tetapi suara dari dalamnya terus terdengar. Kau ingin mencari kebenaran, tapi kau bahkan belum jujur pada dirimu sendiri. Ksatria berdiri, menatap Arya dengan serius. Apa yang kau lihat adalah bayangan hatimu. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus menghadapi bayangan itu. Kau harus menerima bahwa dirimu tidak sempurna, dan kau harus membersihkan hatimu dari segala kotoran. Arya terdiam lama. Hatinya diliputi rasa takut, malu, dan bingung. Selama ini, ia merasa dirinya adalah orang yang baik,
seorang ulama yang dihormati. Namun, cermin itu menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia sadari. Bagaimana aku bisa melawan bayangan itu? Tanyanya akhirnya. Bukan melawan, jawab Kisatria. Kau harus berdamai dengannya. Hanya dengan menerima dirimu apa adanya, kau bisa melangkah ke tahap berikutnya. Malam itu, Arya duduk di depan cermin itu lagi. Ia menatap bayangannya, meski hatinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari Tuhan, tetapi juga tentang mengenal dirinya sendiri, baik dan buruknya. Dan untuk pertama kalinya, Arya merasa betapa beratnya jalan yang telah ia pilih. Malam itu, Kisatria mengirim Arya ke sebuah gua yang terletak di dasar lembah. Gua itu dikenal sebagai tempat yang angker, tempat para makhluk halus sering menampakkan diri. Kisatria memerintahkan Arya untuk bermeditasi semalam suntuk di sana, tanpa penerangan, tanpa teman, hanya ditemani doa dan keyakinan. Di sana, kau akan diuji, kata Kisatria sebelum Arya berangkat. Bukan oleh makhluk gaib, tapi oleh kegelapan dalam dirimu sendiri. Arya melangkah menuju gua itu dengan hati yang berat. Jalan setapak yang ia lalui semakin curam, diapit oleh pepohonan tua yang seakan mengawasinya. Sesampainya di mulut gua, udara dingin menyambut, membawa aroma lembab tanah dan bebatuan. Ia masuk perlahan, langkahnya bergema di lorong gelap yang panjang. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat kegelapan yang menyelimutinya. Akhirnya, ia menemukan sebuah ruang kecil di tengah gua. Di sanalah ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai melafalkan zikir. Namun, tak lama kemudian, kegelapan mulai bergerak. Dari sudut matanya yang terpejam, Arya merasa ada sesuatu yang mengintai. Suara langkah kaki terdengar mendekat, meski ia tahu tak ada orang lain di sana. Nafasnya mulai tak beraturan, namun ia tetap melanjutkan zikirnya, mencoba menenangkan hatinya. Kenapa kau di sini, Arya? Sebuah suara berat bergema di dalam gua. Arya membuka mata, tapi ia tak melihat apa-apa. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Apa yang kau cari? Apakah kau pikir dirimu pantas untuk mendapatkan jawaban? Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Arya merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kau bukan orang suci, kata sosok itu. Kau penuh dosa. Kau iri pada mereka yang lebih baik darimu. Kau sombong karena ilmu agamamu. Kau mencari kebenaran bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam hati Arya seperti petir. Ia ingin menyangkal, tapi suara itu mengungkapkan hal-hal yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Pergi, teriak Arya, mencoba melawan ketakutannya. Sosok itu tertawa. Aku tidak bisa pergi, karena aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah bayangan yang selalu kau sembunyikan. Aku adalah kebencian, iri hati, dan kesombonganmu. Arya memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia mulai melafalkan zikir dengan suara keras, mencoba mengusir sosok itu. Namun, semakin ia berzikir, semakin dekat sosok itu datang. Akhirnya, Arya berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Jika kau adalah bagian dari diriku, maka aku tidak akan melawanmu. Aku akan menerima bahwa aku tidak sempurna. Aku akan bertobat, dan aku akan memperbaiki diriku. Sosok itu terdiam. Perlahan, bayangan hitam itu memudar, berganti menjadi pantulan dirinya sendiri. Arya melihat dirinya duduk di depannya, dengan wajah penuh kelelahan, namun matanya dipenuhi cahaya. Malam itu, Arya menangis. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan tentang melawan kekuatan luar, melainkan tentang berdamai dengan dirinya sendiri. Ia berdoa dengan tulus, memohon ampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangannya. Saat fajar menyingsing, Arya keluar dari gua dengan hati yang lebih tenang. Di luar, Kisatria sudah menunggunya. Kau telah melewati malam yang gelap, kata Kisatria. Tapi ingat, ini baru permulaan. Jalanmu masih panjang, dan kegelapan itu bisa kembali kapan saja. Arya mengangguk. Ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan ia harus terus memperkuat hatinya untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya. Setelah malam ujian di gua, Arya merasa sedikit lebih tenang, namun hatinya tetap dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin ia temukan? Dalam perjalanan kembali ke gubuk Kisatria, ia bertemu dengan seorang perempuan muda di tepi sungai. Perempuan itu tengah duduk di atas batu besar,
matanya memandang arus air yang mengalir deras. "Siapa kau?" tanya Arya, terkejut melihat sosok asing di tempat yang terpencil ini. Perempuan itu menoleh, tersenyum lembut. "Namaku Laila," jawabnya. "Aku tinggal di desa seberang bukit. Kau pasti murid Kisatria, bukan?" Arya mengangguk. Ada sesuatu yang berbeda dari Laila. Wajahnya memancarkan ketenangan, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Saat Arya hendak melanjutkan perjalanan, Laila berkata, "Hati-hati dengan dirimu sendiri, Arya. Terkadang, yang kau cari bukanlah yang kau butuhkan." Kata-kata itu membuat Arya terdiam. Bagaimana Laila tahu namanya? Bagaimana ia tahu tentang perjalanan spiritualnya? Namun sebelum Arya sempat bertanya lebih jauh, Laila sudah menghilang di balik pepohonan. Hari-hari berlalu, dan Arya semakin sering bertemu dengan Laila. Ia selalu muncul di saat Arya merasa ragu atau lelah, memberikan kata-kata yang menenangkan sekaligus membingungkan. Lambat laun, Arya mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Di malam yang sunyi, saat ia tengah bermeditasi, bayangan wajah Laila muncul dalam pikirannya. Arya berusaha mengusir pikiran itu, namun semakin ia mencoba melawan, semakin kuat bayangan itu menghantuinya. "Aku ulama," gumamnya pada diri sendiri. "Aku tak boleh tergoda oleh perasaan ini." Namun, keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan Laila di tepi sungai. Kali ini, Laila berbicara lebih banyak. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia memiliki kemampuan untuk melihat dunia yang tak kasat mata. "Kau sedang mencari sesuatu, Arya," kata Laila. "Tapi kau lupa bahwa dalam pencarian itu, kau juga membawa hatimu. Dan hati manusia mudah sekali tersesat." Arya merasa kata-kata Laila seperti menelanjangi dirinya. Ia ingin menghindar, tapi ada sesuatu pada Laila yang membuatnya tak bisa pergi. Ia mulai merasa nyaman berada di dekatnya, meskipun ia tahu itu salah. Malam itu, Kisatria memanggil Arya. "Kau terlihat gelisah," katanya. "Apa yang mengganggumu?" Arya ragu untuk menjawab, tapi akhirnya ia mengaku. Ia menceritakan pertemuannya dengan Laila dan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Kisatria mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Laila bukan manusia biasa, Arya. Ia adalah manifestasi dari hatimu sendiri. Ia adalah ujian yang dikirimkan untuk menguji keteguhanmu. Perasaan yang kau rasakan adalah cerminan dari kelemahanmu, dari keinginan yang belum kau kendalikan." Arya terkejut. "Apa maksudnya, Guru? Apakah Laila nyata atau tidak?" "Laila adalah nyata, tapi ia juga bukan manusia seperti kita," jawab Kisatria. "Ia adalah bagian dari perjalananmu. Jika kau membiarkan perasaan itu menguasaimu, maka kau akan gagal. Tapi jika kau mampu menghadapinya dengan hati yang bersih, kau akan melangkah lebih dekat kepada Tuhan." Arya merasa hatinya terbelah. Ia ingin percaya pada Kisatria, tapi perasaannya pada Laila terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu, ia berdoa dengan air mata, memohon petunjuk dari Tuhan. Di tengah doanya, suara lembut terdengar di telinganya, suara yang sangat ia kenal. "Arya," suara Laila berbisik, "kau harus memilih. Aku hanyalah bayangan dari hatimu. Jika kau mencintaiku, kau mencintai dirimu sendiri. Tapi jika kau mencintai Tuhan, lepaskan aku." Kata-kata itu menghantam hati Arya seperti badai. Ia menyadari bahwa cinta yang ia rasakan bukanlah cinta sejati, melainkan ujian yang mengajarinya tentang keikhlasan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melepaskan bayangan Laila dari pikirannya. Fajar menyingsing, dan Arya merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini semakin sulit, tapi ia juga tahu bahwa ia telah melangkah satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Pagi itu, udara di puncak bukit terasa lebih dingin dari biasanya. Arya duduk bersila di depan Kisatria, menundukkan kepala, menanti petuah gurunya. Namun, hari ini wajah Kisatria tampak lebih keras, tatapannya penuh ketegasan. "Kau sudah melewati ujian-ujian awal," ujar Kisatria. "Namun, perjalananmu baru saja dimulai. Kau ingin mendekat kepada Tuhan, tapi kau masih terikat pada ego dan keinginanmu sendiri. Apakah kau siap untuk meninggalkan semuanya?" Arya mengangkat wajahnya. "Guru, aku siap. Ajarkan aku." Kisatria tersenyum tipis, lalu berdiri. "Kalau begitu, ikuti aku." Kisatria membawa Arya ke sebuah tebing curam di pinggir hutan. Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh air terjun di kejauhan. Di sana,
Kisatria memberikan tugas yang tampak sederhana, Arya harus berdiri di atas batu kecil di tepi tebing, tanpa bergerak, selama sehari penuh. Ini hanya latihan kecil, kata Kisatria. Tapi kau akan mengerti maknanya nanti. Arya menurut. Ia berdiri di atas batu itu, mencoba menjaga keseimbangan. Awalnya, ia merasa percaya diri, namun seiring berjalannya waktu, kakinya mulai gemetar. Angin yang bertiup kencang mengguncang tubuhnya, dan pikiran-pikiran negatif mulai merasuki benaknya. Untuk apa aku melakukan ini? Apa hubungannya dengan mendekat kepada Tuhan? Pikirnya. Kisatria, yang duduk tak jauh dari sana, hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Saat malam tiba, Arya hampir jatuh. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan amarah mulai muncul di hatinya. Ia merasa latihan ini tak ada gunanya. Guru, serunya akhirnya, apa yang ingin kau ajarkan dengan ini? Aku sudah lelah, dan aku tidak melihat apapun selain rasa sakit. Kisatria berdiri, mendekat, lalu berkata dengan suara tegas, itulah masalahmu, Arya. Kau mencari hasil instan. Kau ingin memahami Tuhan, tapi kau tidak sabar menghadapi prosesnya. Ketika tubuhmu lelah, pikiranmu goyah. Ketika pikiranmu goyah, hatimu dipenuhi amarah. Bagaimana kau bisa mendekat kepada Tuhan jika kau bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri? Kata-kata itu menghantam Arya seperti palu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia masih terlalu terikat pada kenyamanan dan keinginannya untuk melihat hasil. Dengan cepat, hari-hari berikutnya, Kisatria semakin keras mendidik Arya. Ia memberikan tugas-tugas yang tampak tak masuk akal, mengangkat batu besar ke puncak bukit, bermeditasi di bawah hujan lebat, hingga berpuasa selama 3 hari tanpa air. Di tengah semua itu, Arya mulai merasakan kemarahan yang tak ia sadari sebelumnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil, merasa diuji di luar batas kemampuannya. Guru, kenapa kau begitu keras padaku? Tanyanya suatu malam. Kisatria menatapnya tajam. Karena kau masih terikat pada dirimu sendiri, Arya. Kau ingin mendekat kepada Tuhan, tapi kau masih membawa beban ego, amarah, dan keinginan untuk dihormati. Jika kau tidak siap meninggalkan itu semua, maka kau tidak akan pernah sampai ke tujuanmu. Arya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya merenung sepanjang malam. Beberapa minggu kemudian, Kisatria memberikan Arya tugas terakhir, membersihkan sebuah kolam kecil di hutan yang penuh dengan lumpur dan daun kering. Arya menghabiskan waktu berjam-jam membersihkan kolam itu, hingga akhirnya airnya kembali jernih. Saat ia selesai, Kisatria datang dan berkata, lihat kolam itu, Arya. Ketika airnya keruh, kau tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Tapi ketika kau membersihkannya, kau bisa melihat dasar kolam dengan jelas. Begitu pula dengan hatimu. Selama hatimu masih penuh dengan kotoran ego, kau tidak akan bisa melihat kebenaran. Tapi jika kau membersihkannya, kebenaran akan terlihat dengan sendirinya. Arya tertegun. Ia menyadari bahwa semua latihan keras yang diberikan Kisatria bukanlah untuk menyiksa tubuhnya, melainkan untuk membersihkan hatinya. Malam itu, Arya berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar Tuhan membimbingnya menjadi hamba yang lebih ikhlas. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari kekuatan atau pengakuan, melainkan tentang menjadi manusia yang sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Malam itu, setelah berminggu-minggu menjalani latihan keras, Arya merasa tubuhnya lelah namun hatinya lebih tenang. Ia mulai merasakan kedamaian yang perlahan-lahan menggantikan amarah dan keraguannya. Namun, di saat ia merasa semakin dekat dengan pencerahan, badai besar datang menguji. Di tengah malam, Arya terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah medan perang yang luas, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan hitam yang menyerupai dirinya sendiri. Masing-masing bayangan itu memegang senjata, matanya merah menyala penuh kebencian. Kami adalah dirimu, Arya, salah satu bayangan berbicara dengan suara menggema. Kami adalah ketakutanmu, kesombonganmu, keraguanmu, dan semua kelemahan yang kau coba sembunyikan. Kau pikir kau sudah bebas dari kami, tapi kau salah. Kami masih di sini, menunggumu jatuh. Arya mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Bayangan-bayangan itu mendekat, mengepungnya. Kau tidak akan pernah bisa melawan kami, kata salah satu bayangan. Karena kami adalah bagian dari dirimu sendiri. Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa dadanya berat, seperti ada sesuatu yang menghimpitnya. Ia segera mengambil air wudhu dan duduk bersila, mencoba menenangkan dirinya dengan zikir.
Namun, bayangan dari mimpi itu terus menghantui pikirannya. Kisatria, yang tidur di gubuk sebelah, tampaknya mendengar kegelisahan Arya. Ia masuk ke ruangan Arya dengan wajah tenang namun penuh perhatian. Apa yang terjadi, Arya? Tanyanya. Arya menceritakan mimpinya, tentang bayangan-bayangan yang menyerangnya dan bagaimana ia merasa tak berdaya. Kisatria mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, apa yang kau alami adalah perang batin, Arya. Ini adalah bagian dari perjalananmu. Semakin dekat kau kepada Tuhan, semakin besar godaan dan ujian yang akan kau hadapi. Tapi, bagaimana aku bisa melawan mereka, Guru? Tanya Arya dengan suara penuh kebingungan. Dengan menerima, jawab Kisatria singkat. Arya terdiam, tak mengerti. Menerima, bagaimana aku bisa menerima sesuatu yang mencoba menghancurkanku? Kisatria tersenyum tipis. Bayangan-bayangan itu adalah bagian dari dirimu, Arya. Mereka tidak bisa dihancurkan, karena mereka adalah cerminan dari sisi gelapmu sendiri. Tapi jika kau menerima keberadaan mereka tanpa membiarkan mereka menguasaimu, maka mereka akan kehilangan kekuatannya. Malam berikutnya, Arya memutuskan untuk bermeditasi lebih dalam. Ia menutup matanya dan membayangkan dirinya kembali ke medan perang yang sama. Bayangan-bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Namun, kali ini Arya tidak melawan. Ia berdiri tegak di tengah medan perang, memandang bayangan-bayangan itu dengan tenang. Aku tahu siapa kalian, katanya dengan suara mantap. Kalian adalah ketakutanku, kesombonganku, dan keraguanku. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menguasai diriku lagi. Aku menerima kalian sebagai bagian dari diriku, tapi aku juga memutuskan untuk tidak hidup dalam bayang-bayang kalian. Bayangan-bayangan itu mulai gemetar, perlahan memudar menjadi asap hitam yang tertiup angin. Medan perang berubah menjadi padang rumput yang luas, diterangi cahaya matahari yang hangat. Arya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia membuka matanya, Kisatria sudah berdiri di hadapannya. Kau telah memenangkan perangmu, Arya, katanya. Tapi ingat, perang ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap hari adalah medan perang baru, dan setiap hari kau harus memilih untuk tetap berada di jalan yang benar. Arya mengangguk. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Perang di dalam dirinya telah mengajarkannya bahwa kemenangan sejati bukanlah melawan musuh luar, melainkan menaklukkan diri sendiri. Setelah berhasil mengatasi perang batinnya, Arya merasa dirinya semakin dekat dengan tujuan yang selama ini ia cari. Namun, Kisatria masih enggan memberikan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya menjadi inti dari perjalanan spiritual Arya. Guru, tanya Arya suatu pagi, aku telah melewati banyak ujian. Aku telah melawan diriku sendiri, menerima kelemahanku, dan mencoba mendekat kepada Tuhan. Tapi kenapa aku masih merasa ada sesuatu yang hilang? Kisatria memandang Arya dengan sorot mata tajam. Karena kau belum memahami kebenaran yang sejati, katanya. Kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Ia harus ditemukan melalui pengalaman dan pengorbanan. Hari ini, kau akan mengetahui sesuatu yang mungkin akan mengguncang hatimu. Kisatria membawa Arya ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran simbol-simbol kuno yang tidak Arya kenali. Duduklah di sini, perintah Kisatria. Arya menurut. Saat ia duduk bersila di atas batu itu, Kisatria mulai melafalkan doa-doa yang panjang. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah, menjadi lebih dingin dan sunyi. Arya merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam sebuah dimensi lain. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di lembah itu. Ia berdiri di sebuah tempat yang terang benderang, dikelilingi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Di tengah cahaya itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, sosok dirinya sendiri. Namun, sosok itu berbeda. Ia tampak lebih tua, lebih bijaksana, dan matanya memancarkan cahaya yang menenangkan. Siapa kau? Tanya Arya dengan suara gemetar. Aku adalah dirimu di masa depan, jawab sosok itu. Aku adalah dirimu yang telah menemukan kebenaran. Tapi aku juga adalah pengingat bahwa perjalananmu belum selesai. Arya terdiam. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi sosok itu melanjutkan, kebenaran yang kau cari bukanlah sesuatu yang berada di luar dirimu. Ia ada di dalam hatimu sendiri. Kau telah menghabiskan waktu mencari Tuhan di tempat-tempat yang jauh,
padahal Tuhan selalu ada di dekatmu, bahkan di dalam dirimu. Tapi kenapa aku harus melalui semua ujian ini? Tanya Arya. Karena hanya melalui ujian, kau bisa membersihkan hatimu dari ego, kesombongan, dan keraguan. Hanya hati yang bersih yang bisa menerima cahaya kebenaran. Ketika Arya membuka matanya, ia kembali berada di lembah bersama Kisatria. Wajahnya basah oleh air mata, tapi hatinya terasa ringan. Kisatria menatapnya dengan senyum lembut. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Aku melihat diriku sendiri, jawab Arya. Dan aku menyadari bahwa kebenaran yang selama ini kucari tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam diriku. Kisatria mengangguk. Itulah pelajaran terbesar dalam perjalanan ini, Arya. Kau tidak pernah benar-benar jauh dari Tuhan. Tapi untuk menyadari itu, kau harus melepaskan semua yang menghalangi pandanganmu, ego, ambisi, dan rasa takut. Hari itu, Arya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya bukan tentang mencapai sesuatu yang besar, melainkan tentang kembali kepada esensi dirinya sendiri, kembali kepada Tuhan yang selalu hadir dalam setiap detak jantung dan tarikan napasnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari kehidupan baru sebagai seorang hamba yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur, Arya bersumpah untuk menjalani sisa hidupnya dengan ikhlas, menjadi cahaya bagi orang lain, dan terus belajar untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Setelah semua ujian yang dilalui, Arya merasa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ketenangan dan kesadaran yang ia capai membuatnya memahami bahwa perjalanan mendekat kepada Tuhan bukanlah tentang kemegahan atau pencapaian, melainkan tentang keikhlasan dan kerendahan hati. Namun, perubahan itu juga membawa konsekuensi. Arya merasa panggilan untuk kembali ke dunia luar semakin mendesak. Ia harus meninggalkan Kisatria, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah bagi pertumbuhan spiritualnya. Guru, ujar Arya suatu pagi, aku merasa waktuku di sini telah selesai. Hatiku mengatakan aku harus kembali ke dunia luar dan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Tapi aku takut, apakah aku mampu menjaga kedamaian ini di tengah hiruk-pikuk dunia? Kisatria tersenyum bijak. Kau telah belajar banyak, Arya. Tapi ingat, jalan ini adalah jalan sunyi. Kau akan menghadapi kesalahpahaman, penolakan, bahkan godaan untuk kembali ke kehidupan lamamu. Tapi jika hatimu tetap terhubung dengan Tuhan, tidak ada badai yang bisa menggoyahkanmu. Arya mengangguk. Ia tahu, perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan. Saat Arya kembali ke desa tempat ia dibesarkan, ia disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang melihat perubahan dalam dirinya, sikapnya yang lebih tenang, ucapannya yang penuh kebijaksanaan, dan caranya menghadapi masalah dengan sabar. Namun, tidak semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Arya telah berubah, bisik seseorang di pasar. Ia bukan lagi ulama yang kita kenal. Ia berbicara tentang hal-hal yang tidak kita mengerti. Apa yang ia pelajari di gunung itu? Tanya yang lain. Apakah ia tersesat? Kata-kata itu sampai ke telinga Arya, namun ia hanya tersenyum. Ia tidak lagi merasa perlu membela diri atau membuktikan apapun. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia temukan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Di suatu malam, seorang pemuda datang ke rumah Arya. Wajahnya penuh amarah. Kau adalah ulama, Arya, katanya dengan suara bergetar. Kau seharusnya mengajarkan kami hukum-hukum agama, bukan berbicara tentang hal-hal aneh seperti kedamaian batin dan menerima diri. Apa gunanya semua itu? Arya menatap pemuda itu dengan lembut. Apa yang kau cari, anak muda? Tanyanya. Pemuda itu terdiam. Aku ingin jawaban. Hidupku penuh dengan masalah, dan aku ingin tahu bagaimana cara mengatasinya. Arya tersenyum. Jawaban itu ada di dalam dirimu sendiri. Tapi untuk menemukannya, kau harus membersihkan hatimu dari kebencian dan keraguan. Kau harus berani menghadapi dirimu sendiri. Pemuda itu pergi dengan kebingungan, namun kata-kata Arya mulai menanamkan benih di hatinya. Hari demi hari berlalu, Arya menjalani hidupnya dalam kesederhanaan. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, tidak lagi terikat pada ambisi duniawi. Ia menghabiskan waktunya membantu siapa saja yang datang kepadanya, memberikan nasihat tanpa menghakimi, dan berdoa dalam keheningan malam. Jalan yang ia tempuh adalah jalan sunyi, penuh dengan tantangan yang hanya bisa ia hadapi sendiri. Namun, di balik kesunyian itu,
Arya menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan karena merasa selalu dekat dengan Tuhan. Di suatu malam yang tenang, saat bulan purnama bersinar terang, Arya duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Ia menatap langit, merasakan kedamaian yang melingkupi dirinya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Tuhan, terima kasih telah membimbingku ke jalan ini. Aku tidak meminta apa-apa lagi selain tetap berada dalam cintamu." Dan di malam itu, Arya merasa seolah seluruh alam semesta ikut berbisik, menguatkan janjinya untuk menjalani jalan sunyi ini sampai akhir hayatnya.